Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pertama-tama yang kami hormati Direktur IB Tafsir, juga sekaligus Ketua Prodi Ilmu Aplikasi Tafsir Profesor Sarjana Universitas PTK Jakarta, Dr. Abdul Muhyidd Nawawi, MA, dan juga yang kami hormati pula narasumber hari ini, yaitu Ustazah Suudia Ningrum, MAG HUMI, ya, merupakan alumni Profesor Sarjana dan juga pendidikan kader ulama PTF, ulama Masjid Istiqlal. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di naksir yang bisa dibilang ini merupakan naksir terakhir ya, jilid 2 di tanggal 27 Maret sekaligus 27 Ramadan ya. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah sampai di penghujung naksir ini. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap urusan dan segala uh, apa-apa yang kita kerjakan. Salawat beserta salam selalu perlu kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga para pengikutnya, dan insya Allah kita semuanya yang hadir hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Baik, teman-teman Ibu Tafsir dan atau Naksir, ngaji kajian tafsir di Ramadan pada hari ini yang saya banggakan, sebagaimana tadi atau kita sudah lihat di pamflet, bahwasannya materi kita hari ini yang akan diwakili Ustaz Sudia itu merupakan tentang menafsir masyarakat egaliter dalam Al-Quran, relevansi normatif terhadap subordinasi perempuan. Ya, jadi ini merupakan penelitian dari Ustazah Sudia yang setelah dimunakasahkan beberapa setahun yang lalu sudah ya mungkin kita bilang. Jadi kita hari ini akan melihat atau bisa dibilang melihat kembali apa yang akan dikaji oleh Ustazah Sudia dan teman-teman yang mungkin masih kebingungan soal judul atau penelitian yang akan dibahas seputar gender mungkin bisa menyimak dengan sama materi yang akan dibawakan Ustazah Sudia ini. Jadi tanpa berlama-lama saya akan membuka acara kita pada pagi hari ini dengan sedikit prolog mungkin. Jadi sesuai tema ya. Jadi mengenai subordinasi perempuan itu yang itu dibilang bisa dibilang perempuan itu dikeduakan lah istilahnya. Yang mana itu kerap dianggap sebagai takdir ilahi. Yang itu eh, merupakan apa ya produk pembacaan manusia atas teks suci yang terbelenggu oleh perspektif patriarkial itu patriarkal itu. Misalnya ayat-ayat seputar tentang kewama itu, An-Nisa ayat 34 dan juga hadis-hadis yang memang banyak kita dengar termasuk perempuan itu kekurangan akal, kurang agamanya. Yang mana ini sering tidak dibaca dengan konteksnya. Nah, sementara ayat-ayat yang menegaskan tentang kesetaraan bahkan keadilan itu justru terpinggirkan. Nah, di titik ini diskusi yang hadir hari ini itu mengajak kita bagaimana kita itu berusaha untuk merekonstruksi makna egaliter dalam Al-Quran. Bagaimana prinsip kesetaraan dan keadilan gender yang tertuang dalam teks suci yang dapat diaktualisasikan di tengah kompleksitas masyarakat modern. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membebaskan penafsiran agama dari belenggu budaya patriarki dan bagaimana nilai-nilai seperti ta'awun, uhuwa dan pembelaan kepada kaum tertindas itu bisa menjadi fondasi gerakan transformatif menuju masyarakat inklusif. Nah, selebihnya mungkin pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ustazah Sudia Ningrum. Kepadanya eh, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kehusyukan ibadah dalam menjalankan puasa. Baik, langsung saja teman-teman, saya akan share screen tentang materi pada pagi hari ini. Sebelum itu mungkin suaranya bisa oke, speaker mungkin karena kekecilan volumenya. Sudah muncul teman-teman. Oke, jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini izinkan saya teman-teman untuk memaparkan hasil penelitian saya yang saya gunakan sebagai penelitian tugas akhir di pasca sarjana PPIK. Nah, di sini saya akan membahas tentang menafsir masyarakat egaliter dalam Al-Quran. Bagaimana relevansi normatif terhadap permasalahan ketidakadilan gender, yang di sini saya fokuskan kepada subordinasi perempuan. Nah, di sini nantinya akan terdapat 4 table of content. Yang pertama adalah latar belakang bagaimana penelitian ini dilakukan, apa penyebab penelitian ini dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep masyarakat egaliter dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana subordinasi perempuan ini dalam bingkai sosial dan sejarah. Dan yang terakhir, bagaimana relevansi normatif Al-Quran dalam mengatasi subordinasi perempuan. Nah, di sini langsung saja saya menuju ke latar belakang, bahwasannya seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan gender dalam kehidupan manusia. Sebenarnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu tidak akan menimbulkan masalah. Tapi yang kemudian menjadi permasalahan itu ketika perbedaan gender ini dianggap sebagai kodrat dari Tuhan yang tidak bisa diubah lagi oleh manusia. Padahal sebenarnya gender sendiri adalah merupakan produk sosial, produk masyarakat, di mana antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu belum tentu sama tolak ukur perbedaan gendernya. Karena perbedaan gender ini dapat sangat-sangat bervariasi sekali, karena gender ini dipengaruhi oleh nilai, norma, dan struktur kekuasaan yang dominan dalam masyarakat tersebut. Misalkan di dalam masyarakat tersebut itu menganut nilai matriarkal, maka yang didepankan adalah bagaimana perempuan bagaimana perempuan mendominasi laki-laki. Nah, begitupun sebaliknya, apabila di masyarakat itu menganut nilai patriarki, maka yang ada adalah laki-laki akan mendominasi perempuan. Nah, inilah kenapa perbedaan gender yang dianggap sebagai kodrat ilahi itu adalah sangat-sangat sangat-sangat bermasalah, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya melihat bagaimana Islam sebagai agama yang agama samawi yang datangnya sebagai penutup
dari agama-agama samawi terdahulu itu memberikan menawarkan nilai-nilai yang egaliter di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, inilah kemudian penulis saya menganggap bahwasanya pentingnya untuk menyuarakan konsep-konsep egaliter, konsep-konsep kesetaraan dalam Al-Quran sebagai solusi ketimpangan gender itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas apa sih yang disebut dengan subordinasi itu. Nah, di sini subordinasi perempuan eh, disebut dengan penomorduaan perempuan, yang artinya perempuan ini mempunyai posisi lebih lemah, inferior, dan lebih rendah dari laki-laki, yang akibatnya perempuan seringkali mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang saat itu telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan. Nah, ini menegaskan bahwasanya subordinasi perempuan itu tidak hanya terjadi dalam ranah sosial budaya, tapi juga termanifestasi dalam kebijakan dan program-program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Di sini sangat terlihat sekali, bukan teman-teman, bagaimana di dalam berbagai indikator seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, partisipasi politik, dan kontrol atas sumber daya ekonomi ini antara laki-laki dan perempuan sangat sangat terlihat ketimpangan. Misalnya di tahun 2021 itu disebutkan bahwa kesenjangan gender di berbagai negara dalam partisipasi ekonomi dan kesempatan sampai 50 akses perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik itu hanya eh, hanya sedikit ataupun dibatasi daripada peluang laki-laki untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi ataupun di ruang publik. Kemudian di tahun 2022 di Indonesia sendiri, keterlibatan perempuan di kursi parlemen itu hanya mencapai 21,74%. Sedangkan perempuan sebagai tenaga profesional menduduki persentase di angka 48,65%. Yang artinya ini juga masih mempunyai gap yang timpang dengan laki-laki. Nah, seperti yang kita lihat sendiri bagaimana kursi parlemen di Indonesia ini diduduki oleh perempuan yang yang sangat minoritas sekali, bahkan mungkin bisa dihitung jari. Misalkan dalam satu partai itu hanya beberapa perempuan yang bisa menempati di kursi parlemen. Itu pun juga perempuan yang menduduki di kursi parlemen tersebut banyak kita lihat mereka tidak bisa mengangkat tangan sendiri, dalam artian mereka tetap dikendalikan oleh kelompok di belakangnya, tetap dikendalikan oleh laki-laki ataupun masyarakat di belakangnya. Seakan-akan perempuan ini kalau misalkan dia masuk atau terjun di kursi parlemen, maka dia tidak akan bisa membuat keputusan-keputusan yang rasional, membuat keputusan-keputusan atau membuat kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, pandangan tentang subordinasi perempuan ini tentu mempunyai pro dan kontranya tersendiri. Seperti salah satunya yang pandangan yang sangat mendukung adanya sangat mendukung adanya subordinasi perempuan itu bisa dilihat pada pendapat Phyllis Schlafly. Mohon maaf kalau misalkan ada salah penyebutan nama. Nah, si Phyllis ini
menyebutkan bahwasanya subordinasi perempuan ini merupakan bagian struktur yang sudah diatur oleh Tuhan dan telah berfungsi selama berabad-abad. Nah, upaya untuk menciptakan kesetaraan gender ini dapat mengancam keberhasilan masyarakat dan kestabilan keluarga. Nah, di sini si Pilis ini sangat sangat tidak setuju adanya adanya teriakan bahwasanya subordinasi perempuan ini adalah bentuk ketimpangan gender, bahwasanya subordinasi perempuan ini harus dihilangkan. Nah, Sipilis ini tidak setuju karena ia percaya bahwa adanya perubahan dalam struktur sosial nantinya akan mengganggu keseimbangan yang telah terjadi di dalam masyarakat dan akan membahayakan institusi keluarga. Jadi di sini ada ketakutan tersendiri bagi Sipilis kalau misalkan subordinasi perempuan ini dihilangkan. Karena dia percaya bahwasanya sistem yang selama ini sudah damai, sudah mengakar kuat di masyarakat, itu akan hancur karena eh, adanya pemusnahan atau penghilangan praktik subordinasi perempuan ini. Nah, sedangkan pendapat yang tidak setuju adanya subordinasi perempuan ini, salah satunya adalah Simone de Beauvoir. Dia menyatakan bahwasanya subordinasi perempuan ini merupakan hasil struktur patriarki yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, di mana laki-laki mendominasi perempuan. Di sepanjang sejarah, perempuan ini selalu berada di bawah laki-laki. Maka si Beauvoir ini mengatakan bahwasanya diperlukannya perubahan yang radikal dalam pandangan masyarakat terhadap perempuan, dan dia menginginkan adanya pembaharuan terhadap sistem ini bisa memungkinkan perempuan untuk meraih kemerdekaan dan kesetaraannya. Nah, si Beauvoir ini menyoroti bagaimana pentingnya melawan struktur patriarki yang telah mendominasi masyarakat dan cita-cita untuk menciptakan sistem yang memungkinkan perempuan mencapai kesetaraan dan kemerdekaannya. Nah, adanya pandangan pro dan kontra ini sejatinya muncul dari bagaimana pandangan ideologis masing-masing, ataupun pandangan ideologis ataupun budaya dan agama si individu ataupun kelompok. Nah, perbedaan ini mencerminkan bahwasanya adanya perdebatan yang lebih luas dalam masyarakat mengenai peran dan hak perempuan. Nah, beberapa golongan seperti Beauvoir tadi telah menempuh jalan radikal untuk mencapai kesetaraan gender, misalkan dengan mendobrak bagaimana akses ruang publik untuk perempuan itu lebih banyak. Nah, tapi di sisi yang lain itu seperti golongan Pilis tadi tetap mempertahankan tradisi dan struktur yang ada sebagai bagian dari nilai-nilai dan stabilitas masyarakat. Di sini si Pilis ini lebih ke takut gitu loh. Udahlah, kita sudah nyaman, sudah damai dengan kehidupan yang seperti ini. Jadi tidak usah diubah lagi, tidak usah didobrak lagi untuk mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena memang perempuan itu dasarnya memang harus di bawah laki-laki, misalkan seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwasanya adanya perbedaan pandangan ini tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor sosial. Nah, utamanya adalah dipengaruhi oleh agama. Nah,
Di dalam Islam sendiri terdapat berbagai ajaran yang menegaskan nilai kesetaraan dan martabat manusia. Sebagai agama yang revolusioner dan dalam konteks kemanusiaan, Islam sendiri telah menuliskan kesetaraan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sangat-sangat familiar untuk kita dengarkan mungkin ya. Nah, di sini Al-Quran mengakui bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Ia memiliki hak, martabat, dan tanggung jawab yang seimbang di hadapan Tuhan. Jadi Al-Quran sendiri pun sudah apa ya, sudah sudah mensejajarkan laki-laki dan perempuan dalam satu teks. Jadi tidak kemudian laki-laki itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan ataupun sebaliknya. Nah, di sini kesetaraan yang akan saya paparkan itu adalah kesetaraan dalam istilah lain, yaitu dikenal dengan term egaliter, yang mengacu pada pandangan kesetaraan terhadap manusia apapun dari ras, gender, agama, dan lainnya. Namun eh, term terhadap egaliter maupun kesetaraan itu masih banyak mengalami mispersepsi. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya kesetaraan, perempuan minta disetarakan itu adalah perempuan ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi di sini makna asli dari egaliter adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa sejajar, bisa melengkapi satu sama lain dan menghapus diskriminasi. Jadi fokus egaliter di sini adalah bagaimana spirit sosial yang bisa berjalan bersama antara laki-laki dan perempuan sehingga menghapuskan praktik-praktik diskriminasi. Nah, di sini tentu saja ya egaliter itu eh, banyak sekali lingkup-lingkupnya, entah itu egaliter dalam makna keberagamaan ataupun egaliter dalam hal sosial dan lain sebagainya. Maka di sini yang saya angkat adalah bagaimana egaliter dalam perspektif gender. Nah, ini nantinya akan tidak akan mengunggulkan atau menjadikan posisi subordinat pada salah satu pihak. Nah, egaliter di sini dalam semangatnya dapat dikembangkan dan diperluas implementasinya dalam sistem kemasyarakatan sesuai dengan ciri khas Islam yang menekankan pada kesatuan umat dengan semangat persamaan tanpa perselisihan. Nah, di sini egaliter dalam perspektif gender itu nantinya tidak akan memunculkan misalkan seperti ini, ketika perempuan menolak adanya subordinasi, kemudian ketika sudah disejajarkan, maka akibatnya si perempuan akan mensubordinasi laki-laki. Nah, perspektif egaliter perspektif gender di sini tidak akan memunculkan produk-produk seperti itu. Di sini egaliter perspektif gender akan memunculkan produk yang nantinya antara laki-laki dan perempuan ini akan benar-benar berjalan beriringan menjadi mitra dalam kehidupan sehingga tidak ada siapa menguasai siapa atau siapa mendominasi siapa. Karena masih banyak yang mispersepsi, misalkan adanya gerakan-gerakan feminisme misalkan. Tetapi pada akhirnya ternyata niat mereka adalah ingin mendominasi laki-laki, mungkin sebagai bentuk balas dendam karena selama ini perempuan selalu ada di bawah laki-laki. Nah, egaliter sendiri itu tidak akan memunculkan produk seperti itu, tetapi dia akan
mensejajarkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra kerjasama dalam kehidupan. Nah, di sini eh, term egaliter dalam Al-Quran yang saya tawarkan itu terdapat 4 tema. Yang pertama adalah tema keadilan dan kesetaraan. Nah, di sini eh, tema keadilan dan kesetaraan itu mungkin sangat banyak ditemukan dalam Al-Quran. Seperti term adil dalam Al-Quran itu kan ada al-adlu dan al-qisdu. Tetapi di sini eh, saya lebih meluaskan lagi kepada spirit keadilan dan kesetaraan yang sesuai dengan nilai-nilai egaliter. Nah, di sini dalam term kesetaraan sendiri itu saya menemukan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana di sini merupakan bukti bahwasanya Allah sudah mengasih prolog bahwasanya manusia itu baik laki-laki dan perempuan itu mempunyai derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari ayat ini, dari ayat kesetaraan surah Al-Hujurat ayat 13 ini kemudian saya luaskan lagi yang akhirnya ditemukan pada surat Ali Imran ayat 195, surat An-Nisa ayat 124, surat An-Nahl ayat 97, dan surat Ghafir ayat 40. Nah, di sini dalam ayat-ayat dengan term keadilan dan kesetaraan ini dapat didapatkan 2 pesan, yaitu bagaimana pesan tentang umat sederajat dan pesan tentang umat yang memiliki solidaritas lintas batas dan lintas kebudayaan. Nah, Al-Quran ini membuat persamaan bagi semua umat Islam ini sebagai seorang pengelana yang damai, rendah hati, dan menyebar dengan kesederhanaan. Nah, si pengelana ini di hadapan Allah itu adalah sama, terlepas apapun jenis kelaminnya, sukunya, bangsanya, dan sebagainya. Tetapi yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Nah, ini juga mencerminkan bahwasanya Islam itu bukan hanya agama individu atau agama yang terbatas pada satu kelompok, namun Islam juga agama yang bersifat inklusif dan terbuka untuk semua. Karena Islam menyebarkan pesan-pesan keadilan dan kesederhanaan. Kemudian di term kedua yaitu ada kerjasama dan persaudaraan. Di sini saya mengambil term kerjasama ini pada term at-ta'awun atau tolong menolong ya, dan term aulia dalam surah At-Taubah ayat 71. Nah, kemudian dalam term persaudaraan itu salah satunya saya mengangkat dari surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, dalam ketiga ayat ini itu ditemukan bahwasanya pentingnya kerjasama antara individu satu dengan individu yang lain untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai solidaritas atau untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, yang bisa mengayomi semua individu maupun kelompok. Kemudian term yang ketiga adalah kemajuan yang saya ambil dari surah An-Nisa ayat 32 dan surah Al-Baqarah ayat 148. Kemudian yang kemudian yang terakhir adalah membela kaum lemah. Nah, di sini bagaimana Islam datang itu menjadi agama yang revolusioner dan menjadi agama yang
membela kaum lemah dalam artian kaum lemah yang sudah lama terinjak-injak oleh masyarakat itu eh, di apa ya diangkat oleh agama Islam, diangkat oleh ajaran Islam sebagai manusia yang setara dengan yang lain. Nah, di sini saya memakai term istid'af atau penindasan yang kemudian tercermin dalam surah An-Nisa ayat 75 dan surah Al-Qasas ayat 5. Nah, kemudian kita beralih kepada subordinasi perempuan dalam potret sosial dan sejarah. Nah, di sini dalam potret sosial itu banyak sekali faktor terjadinya. Misalkan adanya ketimpangan gender dalam subordinasi, maaf, banyak sekali faktor terjadinya. Misalkan dari segi sosial, budaya, agama, hukum, dan sebagainya. Nah, di sini nantinya akan saya paparkan bagaimana ketimpangan gender dan subordinasi perempuan dalam berbagai masyarakat, utamanya dalam masyarakat Islam, karena di sini saya fokusnya kepada masyarakat Islam. Kemudian nantinya akan saya petakan bagaimana eh, historisitas keadaan perempuan dalam masyarakat Islam. Nah, yang pertama kita beralih kepada subordinasi perempuan dalam potret sosial. Nah, di sini saya menggarisbawahi ada 3 poin sebab terjadinya subordinasi perempuan dalam potret sosial. Yang pertama adalah adanya interpretasi patriarkis. Nah, di sini mungkin telah banyak kita dengar ya bagaimana ayat-ayat atau penafsiran-penafsiran yang banyak beredar di masyarakat, seperti bagaimana asal mula penciptaan manusia dalam surah An-Nisa ayat 1, kemudian bagaimana ayat Qawamah dalam surah An-Nisa ayat 34, dan beberapa teks hadis Nabi tentang kekurangan perempuan, karena apa, misalkan perempuan itu kurang akal dan kurang agama, dan bagaimana larangan bermusyawarah dengan perempuan. Nah, adanya interpretasi patriarkis ini sangat-sangat menjamur di masyarakat kita, utamanya. Nah, eh, kenapa kenapa interpretasi patriarkis ini sangat laku di kalangan masyarakat kita, karena interpretasi patriarkis ini sangat sejalan dengan sistem masyarakat yang sudah kita adaptasi. Jadi karena mayoritas masyarakat kita ini memegang nilai patriarki, maka interpretasi patriarkis terhadap ayat-ayat suci Al-Quran itu sangat-sangat laku pada masyarakat karena sejalan dengan sistem budaya mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah budaya dan tradisi. Nah, di sini meskipun Islam telah membawa perubahan yang dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, namun di sisi yang lain Islam juga dihadapkan oleh tantangan dan mengatasi sisa-sisa budaya patriarki yang masih berkembang. Dalam artian seringkali citra perempuan yang ideal itu tolak ukurnya adalah perempuan-perempuan di Timur Tengah. Misalkan bagaimana cara perempuan menutup auratnya, bagaimana perempuan melakukan kegiatan sehari-hari, bagaimana perempuan tugas perempuan di wilayah domestik, bagaimana bagaimana sewajarnya perempuan tidak ikut di ruang publik misalkan. Nah, itu kan seringkali patokannya itu dari perempuan-perempuan Timur Tengah. Padahal setiap negara atau setiap lingkungan itu kan pasti punya adat istiadat sendiri-sendiri. Tetapi kebanyakan
dalam Islam itu semuanya harus berkaca dari Timur Tengah. Misalkan Timur Tengah itu, misalkan di Saudi, perempuan itu harus memakai cadar. Maka akibatnya di Indonesia itu, eh, oh, perempuan yang ideal itu mereka yang harus menutup auratnya eh, sampai tidak melihatkan lekuk tubuhnya. Oh, perempuan di Saudi itu tidak boleh apa ya menduduki kursi parlemen misalkan. Oh, berarti di Indonesia juga seperti itu karena kebanyakan masyarakat kita ini menyalahpahami bahwasanya apa yang diberlakukan di Saudi itu adalah ajaran Islam. Padahal seperti yang sudah kita ketahui, tidak semua orang di Timur Tengah itu beragama Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan hukum. Nah, di sini dari penelitian yang saya lakukan itu ternyata banyak sekali beberapa instrumen hukum pra dan pasca Islam itu mencerminkan adanya pembatasan interaksi sosial, kewajiban terhadap suami dan keluarga atau melalui kendali atau atas kebebasan dan otonomi perempuan. Nah, di sini eh, salah satunya dalam kebijakan hukum di salah satu negara di Timur Tengah, di ini di India misalkan. Nah, di India itu dalam fatwa Darul Ulum di India itu dijelaskan bahwasanya Islam tidak mengizinkan adanya persahabatan apapun antara seorang pria dan seorang perempuan atau wanita asing. Nah, di sini kan apa ya eh, menggambarkan bahwasanya adanya eh, keterbatasan untuk seorang perempuan maupun laki-laki dalam menjalin sebuah persaudaraan ataupun eh, di Indonesia sendiri itu saya temukan eh, dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2000 itu dijelaskan bahwasanya perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar kota atau keluar negeri itu pada prinsipnya boleh sepanjang disertai mahram. Nah, jika tidak disertai mahram, maka hukumnya haram. Nah, di sini mungkin akan muncul beberapa interpretasi yang eh, yang mendukung dan atau bahkan menjelaskan bahwasanya maksudnya bukan seperti ini gitu. Tapi dalam segi tekstualisnya itu eh, mencerminkan bahwasanya perempuan eh, kalau keluar tidak disertai dengan mahramnya itu tidak boleh ataupun bahkan hukumnya haram seperti itu. Nah, inilah kemudian bagaimana subordinasi perempuan ini sudah mengakar kuat dalam sistem masyarakat sehingga bahkan sampai kebijakan dan hukumnya pun menomorduakan atau meminggirkan perempuan seakan-akan perempuan ini ya memang kelas 2 gitu, yang kelas satunya laki-laki. Nah, kemudian kita beralih kepada subordinasi perempuan dalam potret sejarah. Nah, di sini saya mengkategorikan menjadi 3 periode, dari periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, periodisasi ini saya kiblatkan kepada periodisasi Harun Nasution. Nah, dalam periode klasik ini, perempuan itu masih dirumahkan, yang berujung pada kehidupan yang terbatas dan tereduksi dari dunia dan langgengnya praktik perbudakan perempuan, meskipun sudah dilarang dalam ajaran Islam. Nah, periode klasik ini tercermin dari periode-periode dinasti Umayyah utamanya dan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada periode pertengahan ini kehidupan perempuan
tidak lepas dari cengkraman adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, utamanya pada perkawinan. Nah, di sini lagi-lagi perempuan itu dibenturkan oleh adat istiadat yang mengikat kehidupan mereka, utamanya pada perkawinan. Kemudian di dalam periode modern sendiri, dari 1800 Masehi sampai sekarang itu masih diwarnai oleh subordinasi akibat mendominasinya nilai patriarki dalam pandangan relasi, utamanya dalam teks-teks keagamaan. Nah, meskipun wacana kesetaraan ini sudah banyak digaungkan, tapi masih banyak dijumpai ketimpangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial bagi perempuan. Nah, kemudian bagaimana relevansi normatif Al-Quran dalam mengatasi subordinasi perempuan? Nah, akar permasalahan utamanya itu kan terjadi pada adanya penafsiran bias gender. Nah, di sini bagaimana pemahaman dan subjektivitas dalam penafsiran yang selama ini banyak dikuasai oleh kaum laki-laki, sehingga penafsiran yang didapatkan itu sedikit banyak menguntungkan pihak laki-laki daripada perempuan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah adanya partisipasi aktif, yaitu bagaimana laki-laki dan perempuan itu bersama secara aktif dalam proses interpretasi dan penafsiran agama, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih lengkap dan inklusif yang bisa mengayomi semua masyarakat, baik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari Ali Syariati, yaitu ketika kita menginginkan perubahan sosial, kita harus bertanya dahulu, dari mana kita mesti mulai dari masyarakat kita. Nah, ketika kita sudah mengetahui start bagaimana kita melakukan perubahan sosial, maka semua orang akan mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka satu sama lain, sehingga mereka bisa bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat yang mereka inginkan, yang bisa mensejahterakan semua orang. Nah, untuk mengabulkan bagaimana perubahan sosial itu, di sini saya menggunakan sosialisme Islam, yaitu bagaimana mewujudkan pemusnahan penindasan bagi individu yang kurang mampu, terpinggirkan dan tertindas, serta mengangkat persamaan hak dan kewajiban di tengah masyarakat. Nah, dari term-term egaliter tadi, dari perspektif sosialisme Islam itu sangat-sangat sejalan sekali dengan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga nantinya bisa menghilangkan praktik subordinasi perempuan. Misalkan dalam term egaliter, keadilan kesetaraan. Nah, di sini nantinya akan didapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan yang dipandang sebagai hak universal bagi setiap individu. Jadi, baik laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak, mendapatkan hak untuk berkontribusi dalam kehidupan mereka masing-masing. Kemudian dalam term kerjasama dan persaudaraan ini, para mufasir itu membicarakan bahwasanya ayat-ayat ini merupakan kerangka sosial yang kokoh. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya kerjasama, persaudaraan, dan keadilan sosial dalam menciptakan masyarakat egaliter. Nah, di sini kesetaraan gender menjadi bagian integral dari konsep keadilan sosial, di mana laki-laki dan perempuan dihargai dan saling mendukung. Kemudian yang ketiga, dalam term kemajuan, di sini ternyata Islam telah memberikan dorongan pada prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan kolaborasi untuk mengatasi ketidakadilan. Mengerucut pada kolaborasi ini akan menciptakan masyarakat egaliter, masyarakat yang bisa mensejajarkan perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak yang sama. Kemudian yang terakhir, membela kaum lemah. Di sini para mufasir mengatakan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu telah hadir sebagai inspirasi bagi kaum tertindas untuk mencari keadilan dan mewujudkan perubahan sosial. Ayat-ayat ini
mencerminkan adanya nilai-nilai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk perempuan. Juga menekankan tanggung jawab individu dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Nah, terakhir, Al-Quran memiliki basis normatif yang kuat dalam membangun masyarakat egaliter, sedangkan praktik subordinasi perempuan sendiri muncul dari penafsiran patriarkal dan konteks sosial, bukan dari Islam itu sendiri. Nah, sosialisme Islam dan reinterpretasi ayat-ayat gender bisa menjadi solusi bagi ketimpangan sosial dalam masyarakat Muslim. Di sini saya menganggap bahwasanya penting adanya reinterpretasi berbasis social justice untuk mengoreksi penafsiran yang bias gender sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak sosial itu bisa setara. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi paparan materi eh, mengenai pembacaan. eh Bosan ini ada beberapa catatan ya tentang materi tadi. Menarik untuk kita ketahui bersama. Paling tidak ada 4 poin di sini yang mungkin saya catat. Yang pertama itu adalah Al-Quran mengajarkan prinsip egaliter. Tapi untuk praktik subordinasi tadi adalah produk itu apa? Adalah produk tafsir patriarkal ada itu. Jadi sekali lagi Al-Quran itu tidak pernah mengatakan apa? Mungkin bisa dibilang Al-Quran tidak eh, tidak mengajarkan seperti itu, melainkan penafsirannya. Jadi kalau kita ingin ingin menyalahkan atau ingin membantah, kita kita membantahnya di penafsiran, bukan pada Al-Qur'annya begitu mungkin. Yang kedua, ketidakadilan gender itu bukan takdir ilahi, melainkan konstruksi sosial budaya. Jadi sekali lagi konsep kode gender tadi dibilang itu terbentuk karena budaya yang budaya yang lahir saat itu, bukan ajaran Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, tadi juga disarankan oleh oleh Raza tadi, bahwasanya perlunya itu interpretasi teks agama yang inklusif dan kontekstualisasi yang menjadikan solusi untuk pembacaan-pembacaan yang bisa dibilang bias gender tadi. Dan terakhir, kesetaraan gender itu bukanlah dalam Islam itu bukanlah impor dari Barat, melainkan itu semangat Qurani. Mungkin itu catatan dari saya beberapa eh, tentang ini bacaan saya juga ya, bacaan tadi terhadap artikel yang ditulis. Jadi sekali lagi, Islam bukanlah sumber subordinasi perempuan, melainkan eh, korban dari pembacaan yang tidak adil. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi perlu kita adakan pembacaan ulang atau reinterpretasi terhadap penafsiran-penafsir yang sudah ada. Baik, mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab karena di sini kita sudah masuk pukul 11 WIB. Baik, ini ada Mas Legia langsung di kolom komentar. Izin bertanya Ustazah. Bagaimana Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menentang praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks modern? Oke, ini pertanyaan mendasar ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi kepada saya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Izinkan saya menjawab sepengetahuan saya ya. Nanti barangkali dari teman-teman bisa menambahkan, kurangnya di sini. Boleh banget, sangat-sangat eh, apa ya? Saya membuka kesempatan yang selebar-lebarnya. Nah, bagaimana Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menentang praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks modern. Nah, di sini Al-Quran
seringkali kan memang menjadi sumber inspirasi eh, dalam wacana gender. Di satu sisi, eh, di satu sisi itu Al-Quran dipandang sebagai fondasi yang egalitarianisme. Tetapi di sisi yang lain, Al-Quran juga sering digunakan sebagai legitimasi ketimpangan gender, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, bagaimana Al-Quran sebagai inspirasi eh, kesetaraan, ya, dan inspirasi untuk menentang praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks modern. Di sini mungkin apa ya, kita terlebih dahulu memutuskan menggunakan pisau analisis apa terhadap pembacaan eh, ayat-ayat Al-Quran yang nantinya bisa menjadikan inspirasi kita untuk menolak adanya praktik-praktik diskriminasi. Nah, misalkan apa ya, beberapa ayat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagaimana Islam itu loh sebenarnya tidak mendukung diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Islam sendiri itu sudah langsung secara jelas mensejajarkan laki-laki dan perempuan itu dalam satu teks. Nah, di sini eh, apa ya, yang mungkin bisa saya tawarkan itu adanya interpretasi ulang atau pengkajian ulang. Misalkan dari dengan hermeneutika, eh, bagaimana memahami bahwa ayat-ayat itu turun dalam kondisi sosial tertentu. Kemudian dengan makosid syariah, misalkan bagaimana nilai-nilai teks-teks dalam Al-Quran ini bisa sejalan dengan eh, apa ya, dengan nilai-nilai hukum Islam yang berkeadilan, kesejahteraan, dan apa ya, dan tidak hanya eh, dan tidak hanya terbatas pada teks-teksnya saja secara tekstual saja. Nah, ataupun bisa menggunakan sosialisme Islam, yaitu melihat bagaimana Islam sebagai sistem yang mendukung redistribusi hak dan peran tanpa bias gender. Nah, di sini eh, apa ya? Bagaimana kita menyebarluaskan inspirasi-inspirasi dari Al-Quran tentang penghapusan diskriminatif ini kepada masyarakat. Nah, sebenarnya masalah utamanya itu kan karena masyarakat itu lebih tidak tahu adanya penafsiran eh, yang setara, apa ya, penafsiran eh, yang adil misalkan ya, atau penafsiran yang tidak merugikan satu sama lain. Nah, masalahnya kan di itu ap- eh, apa ya, termasuk di masyarakat modern sendiri. Nah, itu tadi mengapa di dalam masyarakat itu lebih banyak, lebih laku penafsiran-penafsiran yang bias gender daripada penafsiran-penafsiran yang inklusif seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo silahkan. Gimana eh, Mas Legia atau tanggapan dari itu tadi? Jadi memang kalau bisa apakah dapat dijadikan inspirasi ya sangat bisa karena memang Al-Quran itu sumber ajaran Islam yang memang di dalamnya itu mengandung beberapa ajaran yang sangat-sangat mulia eh, terutama dalam memegang keadilan. Jadi memang kita tahu itu hanya prinsip dasar Islam ini adalah keadilan, kemudian kesetaraan antar manusia dan juga eh, menjaga hak asasi itu. Jadi jika memang kita kalau dibilang kiat-kiatnya mungkin sederhananya tadi sudah disebutkan juga sama ya kita itu melakukan pembacaan-pembacaan yang bisa dibilang jika ada pembacaan tafsir yang atau tafsir yang disebutkan tadi patriarki begitu bisa kita baca ulang menggunakan sudut pandang yang mungkin ya bisa dibaca se artinya apa tidak
bias gender begitu. Dan tadi disebutkan bahwasanya kita ini di hadapan Tuhan semuanya sama, laki-laki perempuan itu sama, pahalanya sama kalau kita sholat itu. Mungkin dari sisi kekuatan mungkin berbeda ya. Dan juga tadi ke egaliter itu kan semuanya rata gitu lah. Akses pendidikan itu sama laki-laki perempuan. Kemudian dalam dalam akses mungkin apa tadi di awal tadi disebutkan juga mengenai keterlibatan perempuan di dalam pemerintahan itu juga harus bisa gitu. Nah, itu kan tadi juga di Kualitas Selatan ya, di artikel juga ada sebutnya beberapa contoh kayak di Maroko itu eh, apa perempuan di Maroko itu menggunakan pura-pura apa itu? Lupa saya. Saya takut teruskan takutnya salah, jadi saya lepaskan aja yang jelas adalah jawaban dari pertanyaan lagi ini bisa kita simpulkan bisa ya. Jadi tinggal caranya ya mungkin pembacaan ulang dan yang paling utama selain itu kita bisa mengangkat teladan perempuan dalam Al-Quran. Ya, yang paling utama kan kita tahu istri Rasul kan, Siti Khadijah kemarin kita bahas oleh pemateri nafsir di sebelumnya, Ustazah Norma yang mempunyai penafsiran yang bisa dibilang seorang perempuan tapi tafsirannya eh, bisa melangkahi penafsiran di zaman itu. Ya, walaupun memang ada dugaan-dugaan ini cuma apa namanya eh, ada sisipan-sisipan, tapi yang jelas kita hanya bisa meyakini bahwa hanya itu memang ditulis oleh beliau. Tapi tetap kita bisa melakukan penelitian kembali. Dan sekali lagi, Al-Quran itu merupakan prinsip ajaran kita, ajaran Islam, dan sangat menjunjung rasa keadilan. Mungkin seperti itu mungkin ya. Kalau memang rasa tidak puas, bisa langsung ditanggapi sekarang. Atau mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Karena memang, ya itu ya, bisa dibilang kenapa bisa terjadi seperti ini. Mungkin beberapa pertemuan sebelumnya, termasuk tahun lalu, juga disinggung keterlibatan perempuan dalam menafsirkan Al-Quran itu sangat kurang dibanding dengan laki-laki. Apalagi di zaman dahulu gitu kan, di zaman periode-periode tadi tersebutkan. Mereka itu terbatas dalam segi ya terkungkung dalam budaya waktu itu. Andaikan saja misalkan jika mereka itu dikasih kebebasan juga untuk menafsirkan Al-Quran, mungkin adalah penafsiran yang sangat bisa dibilang eh, apa namanya tidak harus melangkahi anu ya kayak katanya disinggung juga artinya setara itu tidak setara tapi tidak mesti harus membalas dendam gitulah gitu. Jadi kayak laki-laki itu harus dikalahkan lah karena selama ini kita perempuan gitu katanya perempuan itu selalu ditindas. Jadi kita pengen tindas balik mungkin begitu. Itu kan salah pemikirannya. Itu logika yang mungkin cacat. Baik, teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya di kolom komentar atau mungkin langsung bisa raise hand. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan juga ya, tapi mungkin saya dahulu kepada teman-teman eh, taksir yang hari ini hadir. Nah, mungkin ini pertanyaan saya mungkin eh, pengen menanya pendapat dari pemateri saja. Misalkan ini, kalau kita kan kalau baca Quran itu sering menemukan domir huwa, ya. Jadi kayak bahasa sederhananya, kenapa Allah itu dalam Al-Quran selalu disebut huwa gitu. Apakah ini membuat orang-orang berpikir, ya takutnya ya. Ini pertanyaan ini sebenarnya tidak layak saya tanyakan sebenarnya karena eh, seorang apa magister tafsir tapi pertanyaannya masih seperti itu. Tapi saya pengen tanya aja. Nah, karena kan memang bisa contoh di gereja itu panggil Bapak, kalau disebut di Islam itu huwa gitu kan, wallah dan lahu dan sebagainya. Intinya dalam dalam gramatikal itu disebut sebagai domir untuk laki-laki lah, kata ganti untuk laki-laki. Nah, kira-kira apakah itu berpengaruh gitu, misalkan jika dalam penafsiran, terus eh, untuk masyarakat sekarang dalam dalam membaca hal tersebut. Lengkap pertanyaan saya? Kalau tidak lengkap langsung bisa di skip saja. Terima kasih Bapak Moderator atas pertanyaannya. Nah, ini juga yang apa ya, yang
banyak digunakan sebagai legitimasi eh, adanya apa ya, ketimpangan gender, bahwasanya eh, produk-produk yang dihasilkan akan mengatakan bahwasanya Tuhan ini lebih memihak kepada laki-laki, terlihat dari penggunaan domir yang digunakan, yaitu huwa. Kenapa kok tidak dia? Nah, di sini sepembacaan saya, mohon dikoreksi ya nanti, misalkan ada luput-luputnya. Nah, kenapa kok Al-Quran menggunakan domir huwa? Karena domir huwa ini mengandung keumuman. Jadi ketika digunakan domir huwa, maka yang apa ya? Maka yang merujuknya itu kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau dipakainya itu dia, maka yang tertujunya itu hanya perempuan saja, tidak tidak tentang eh, tidak tentang laki-laki. Nah, begitu juga apa ya? Mungkin penggunaan domir dua ataupun misalkan di dalam agama yang lain itu karena apa ya? Bersifat umum gitu. Jadi sudah include keduanya, laki-laki dan perempuan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat secara lebih luas lagi, sifat-sifat Allah yang bersifat feminin itu sangat banyak sekali. Apa ya? Bukan daripada ya. Eh, leb- apa ya? Iya sih, daripada yang maskulin. Jadi lebih ke eh, sifat-sifat Allah ini bukan berarti oh Allah itu berarti perempuan, bukan, tetapi eh, menandakan bahwasanya domir huwa yang dipakai ini bukan mengartikan bahwasanya Allah itu lebih berpihak kepada laki-laki, tetapi sebagai bentuk keumuman antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu sih pembacaan saya ya. Mungkin ada tambahan lain. Iya, berarti memang ini struktur bahasa Arab ini bisa dibilang juga bisa mempengaruhi sangat besar ya terkait pesisir tadi. Tapi sekali lagi Al-Quran itu, Al-Quran sendiri itu memberikan alat untuk melampaui batasan tersebut melalui penegasan bahwasanya Allah itu ya tidak tidak sama seperti makhluknya. Walaupun secara bahasa kan itu maskulin dan feminin itu ya menunjuk kepada gender kan. Ya tantangannya adalah membebaskan pemahaman agama dari belenggu bahasa yang tadi itu, yang bias itu. Jadi dengan terus mengingat bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam teks suci adalah mitra serta dalam membangun keadilan. Oke, itu mungkin diskusi yang bisa kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pemateri tadi membicarakan tentang ini dari Ustazah Ahsanti. Eh, Perempuan di mata sosial pada kelas 2 seperti perempuan kalau ingin perjalanan jauh harus jauh dan lain-lain. Harus dengan mahram. Lalu bagaimana sebenarnya petunjuk dari Al-Quran mengenai hal ini? Tangkap pertanyaan tersebut? Terima kasih Mbak Afsanti. Izinkan saya menjawab sepengetahuan saya ya. Jadi bagaimana sebenarnya petunjuk dari Al-Quran mengenai permasalahan perempuan kalau ingin perjalanan jauh harus dengan mahram. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang perempuan bepergian jauh tanpa mahram. Nah, yang sering dijadikan bukan eh, tentang permasalahan ini itu adalah dari hadis Nabi yang apa ya, yang menyebutkan bahwa perempuan itu tidak boleh bepergian sejauh 3 hari tanpa mahram misalkan. Nah, eh, dalam konteks modern seperti yang sudah kita ketahui ya, banyak perempuan-perempuan yang mungkin dalam menuntut ilmu, misalkan dia harus ke luar negeri ataupun bekerja, dia harus keluar kota, ke luar negeri dan sebagainya, itu apakah memang harus dengan mahram? Nah, di sini ulama modern itu banyak apa ya, lebih menafsirkan bahwasanya pelarangan ini itu bersifat kondisional, dalam artinya tujuan utamanya adalah perlindungan.
agar si perempuan ini apa ya mendapatkan perlindungan. Jadi bukan semata-mata dengan mahram ini sebagai pembatasan seperti itu. Nah, karena banyaknya masyarakat kita itu yang melihat sesuatu hukum itu secara tekstual saja, maka yang mereka dapatkan adalah oh ternyata perempuan itu dibatasi. Oh ternyata perempuan itu kalau pergi harus sama mahramnya. Oh perempuan itu nggak boleh pergi sendirian. Padahal kalau dilihat secara apa ya, secara lebih luas lagi maknanya itu adalah untuk perlindungan seperti itu. Nah, eh, ketika di konteks di apa ya di zaman modern apa ya keamanan dan perlindungan itu kan sudah bisa kita dapatkan ya dari beberapa aspek. Selain dari adanya mahram tadi, mungkin itu sudah bisa menjadi legitimasi bahwasanya perempuan itu boleh kok bepergian sendiri asalkan faktor keamanan dan perlindungannya itu terpenuhi. Misalkan ketika kita belajar di luar negeri itu kan sudah pasti ada teman-teman seperjuangan yang saling melindungi ataupun adanya duta eh adanya ya duta besar negara setempat di negeri tersebut seperti itu. Jadi bukan apa ya mahram di sini bukan berarti harus sama suaminya atau harus sama ayahnya, harus sama pamannya dan sebagainya. Tetapi bagaimana faktor keamanan dan perlindungan ini terpenuhi. Tuh, ini juga kalau bisa apa ya ditarik itu mungkin eh, bisa kita tarik ke dalam surah An-Nisa ayat 34 yang apa ya yang di dalamnya itu terdapat ada prinsip apa ya kehormatan dan kesejahteraan perempuan eh, apa ya tentang bagaimana tanggung jawab perlindungan kepada perempuan itu. Jadi sekali lagi apa ya petunjuk Al-Quran itu bukan berarti perempuan itu harus pergi dengan mahramnya, tetapi bagaimana faktor perlindungan itu sudah mencapai kepada perempuan tersebut. Mungkin seperti itu ya Mbak Asanti, atau mungkin ada tanggapan lain. Ya, jadi itu ya intinya tadi itu memang jelas ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan kewajiban mahram untuk bepergian jauh. Tapi hadis itu kan berangkat dari hadis tadi. Tujuan hadis itu adalah untuk supaya keselamatan perempuan. Kalau itu kan hadis kan kalau kita kontekskan pada zaman dahulu ya padang pasir ya. Kalau orang perempuan mau pergi kemana itu harus lewati gurun-gurun itu. Belum ada atau ada bahaya segala macam. Terus eh, itu kan harus ada orang yang menemani. Ini dan memang dianjurkan untuk adalah mahram karena mahram orang yang paling aman lah. Nah, jadi kalau saya pernah baca juga. Jadi itu kalau di Prof. itu kewajiban mahram itu adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan. Jika kedua hal itu terpenuhi, ya tidak ada larangan. Sekali lagi kehormatan dan keselamatan itu tujuannya itu hadis tadi. Nah, bahkan ada hadis lain yang pernah saya dengar juga. Mudah-mudahan ini tidak keliru. Ini seperti ini. Jadi waktu itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, istriku itu berangkat hendak menunaikan haji, sementara diriku ini diwajibkan untuk mengikuti perang kaza wa kaza gitu loh kalau tidak salah itu. Nah kata Nabi apa? Kalau begitu pulanglah dan pergilah haji bersama istrimu. Nah ini kan menunjukkan bahwasanya lebih penting itu keamanan istrinya aslinya dibanding keselamatan istrinya dibanding dia pergi berjihad. Ya, memang pahala itu sangat luar biasa, tapi jelas sekali lagi ini adalah demi keselamatan seorang perempuan di waktu itu. Nah, kalau di konteks sekarang ya kita bisa lihat sekarang sudah banyak gitu kan. Dan misalkan tidak ada mahram nih, kan masih punya teman-teman lah. Ada teman-teman, mungkin kalau untuk anak kuliahan, ada teman asrama yang bisa dijamin lah. Dan kadang orang tuanya itu bilang, minta nomornya teman, nanti saya hubungi temanmu kalau misalkan kamu tidak diangkat. Itulah. Paling tidak, itu salah satu cegahannya itu. Jadi tidak mesti harus mahram. Dan itu bukan bukan menunjukkan lemah perempuan tidak, tapi itu jaga-jaga saja. Ya, mungkin seperti itu ya. Baik, bagus pertanyaan.
Adakah pertanyaan berikutnya dari teman-teman Natsir? Jika tidak ada, lagi saya akan tutup saja karena ini sudah pukul 12.27. Di waktu Indonesia Tenggara itu 12.27. Mungkin saya mau bertanya ke Pak Moderator ya, yang selaku apa Ya, ya, expert dalam bidang hadis ya. Eh, eh, saya pernah mendengar bahwasanya ada hadis Rasulullah itu bahkan apa ya, apa ya, bukan membayangkan ya, kayak sudah eh, mempunyai hilal gitu loh. Kalau misalkan nanti pada suatu zaman nanti itu perempuan akan bisa bepergian sendiri tanpa rasa takut. Nah, kalau misalkan hadis ini memang sahih, itu kan berarti lagi-lagi ilat yang terjadi bahwasanya perempuan eh, harus bepergian dengan mahram itu kan salah, tetapi ilatnya itu eh, terhadap perlindungan dan keselamatan tadi. Nah, apakah benar eh, Kak Musawir, adakah hadis yang apa ya, yang sangat-sangat visioner tersebut? oke. Saya pikir itu pertanyaan akan saya simpan dulu ya, karena saya sekali lagi menjawab pertanyaan tersebut takut keliru, karena itu harus pembacaan lagi. Saya harus cari dulu matanya itu. Takutnya saya asal bunyi bisa berdampak buruk. Oke, mungkin bisa kita berlanjut. Saya lihat ini sudah di layar ada Dr. Muid aktifkan layarnya ini. Bisa mungkin memberikan tanggapan kepada Ustazah Suudia. Bisa sekalian Pak, jadi penutup kita pada naksir di bulan ini pada Pak Muid. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Waalaikumsalam. tidak bosan saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir di acara Naksir. Mudah-mudahan berkah. Eh, saya memulai dari ini ya, melihat tesisnya Suudia, Ustazah Suudia. Jadi kan ada istilah gender ya, gender sebagai konstruk sosial. Ada juga istilah seks. Seks itu bukan konstruk sosial ya, memang secara natural begitu. Saya tidak tahu istilahnya natural apa esensial atau apa, pokoknya dia bukan konstruk sosial. Nah, kemudian tadi disinggung ada penafsiran eh, mungkin bisa juga kita anggap sebagai konstruk sosial penafsiran itu. Kemudian masyarakat yang mengikuti penafsiran itu ya juga adalah konstruk sosial. Jadi ada konstruk sosial yang melatar belakangi sebuah penafsiran. Ya, kemudian ada konstruk sosial yang melatar belakangi mengapa masyarakat mengikuti penafsiran itu atau sebaliknya. Kemudian termasuk mungkin Ustaz Surya tergolong masyarakat kan, masyarakat yang kritis terhadap apa ke penafsiran itu yang mungkin lahir dari konstruk sosial PKUP misalnya, jadi melahirkan cara berpikir yang tidak sama dengan masyarakat umum. Nah, menghadapi konstruk sosial seperti itu, sepertinya tesis ini atau pemikirannya Ustazah Sudia dalam hal ini eh, apa namanya ingin mengapa namanya menginterpretasi ulang ya Al-Qur'an ya Al-Qur'an sebagai alternatif dari penafsiran yang terlanjur ada itu. Nah, tetapi nah karena itu saya kira jenisnya tesisnya Ustazah Sudia yaitu eh, tapi kan bisa saja ada tesis yang begini. Misalnya ya Al-Qur'an juga adalah konstruk sosial. Dia adalah konstruk sosial. Jadi cara pandang terhadap Al-Quran jadi tidak sama karena kalau kalau Ustaz Zulia kayaknya cenderung mengatakan Al-Quran bukan konstruk sosial, ya dia esensial kayak gitu lah. Ya,
seperti seks tadi. Dia tidak, ya udah kayak gitu. Dari sononya udah kayak gitu. Sehingga yang dilakukan oleh Ustazah Sudia, saya istilahkan dengan jalan memutar untuk mengimplementasikan cara berpikirnya yang gender, yang setara gender itu. Eh, Kalau misalnya hal-hal yang tidak terlalu bersikap gender mungkin tidak bertentangan dengan gender ya, mungkin tidak terlalu sibuk Ustazah Sudiahnya. Tapi kalau memang secara harfiah, secara letterlik memang bertentangan dengan gender, semangat gender kan menjadi itu yang saya sebut dengan jalan memutar. Ya misalnya Al-Quran memang mengatakan fankihu mata belakum minan nisa masna wa sulasa, kan gimana lagi? Oh, emang kalimatnya begitu. Akhirnya untuk sesuai dengan konstruk berpikirnya Ustazah Sudia, ya dia harus jalan memutar karena dengan pikiran bahwa ayat itu esensial, dia bukan konstruk sosial. Atau misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang Al-Qur'an tidak ada sebaliknya, tidak ada yang mengatakan an-nisa'u qawwamuna 'alar rijal, tidak ada. Apa qawwamuna wa qawwamat 'alan nisa. Misalnya tidak ada yang begitu. Akhirnya ya pokoknya kaki di atas, tangan di atas lah yang dilakukan oleh usaha studio untuk bikin sesuatu yang baru. Karena Al-Quran sendiri adalah ya sudah ngomongnya udah kayak gitu. Sehingga lawannya Ustazah Sudia itu gampang saja untuk apa namanya, untuk membangun argumennya karena secara tekstual pendapat mereka didukung oleh Al-Quran. Sedangkan pandangannya Ustazah Sudia tidak secara tekstual tidak didukung Al-Quran. Jadi Anda kerja 3 kali, lawan Anda hanya kerja sekali saja. Ya karena teksnya sudah ada. Akhirnya muter-muterlah kita nulisnya. Mereka hanya bikin pamflet 1 halaman. Kita butuh tesis 150 halaman hanya untuk menyampaikan pendapat kita. Ya kira-kira publik akan menerima yang 1 halaman saja lah. Buat apa capek-capek baca tesis ini, muter-muter ke sana kemari. Isi-isinya bertentangan dengan teks. Nah, bagaimana kalau caranya begini? Al-Quran juga adalah konstruk sosial. Ya, sama-sama konstruk sosial. Jadi dengan mengatakan Al-Quran sebagai konstruk sosial, artinya ya kita lebih tidak capek ya, lebih tidak capek mengakali ayat ini memang tulisannya kawamu dan nisa, gimana lagi? Tapi dengan mengatakan bahwa kata kawamu dan nisa dan sebagainya itu memang lahir dari sebuah konstruk sosial tertentu. Sama dengan hadis yang terakhir disebut tadi kan tentang mahram kan. Hadis itu hadir dalam konstruk sosial tertentu. Jadi pandangan Rasulullah adalah hasil dari konstruk sosial. Dengan konstruk sosial yang berubah, harusnya hadisnya tidak begitu kayak gitu ya, bayangannya kayak gitu. Ya, dengan konstruk sosial yang tidak begitu, harusnya ayat kawamunal nisa juga tidak seperti itu bunyinya. Mungkin berubah. Ya, dengan konstruk sosial yang berbeda, ayat-ayat fankihu mata belakum minan nisa itu mungkin tidak pernah ada. Mungkin yang ada adalah ayat yang lain. Saya kira itu ya, apa namanya, yang dilakukan oleh Ustaz Sudi adalah tetap menganggap Al-Quran itu esensial. Bagaimana kalau melakukan yang lain? Mungkin di disertasinya nanti bahwa Al-Quran sendiri tidak esensial. Dia adalah respon sementara terhadap konstruk sosial yang ada. Ya, solusi sementara, dan solusi itu akan berganti setiap zaman. Tapi tidak ada niat untuk mengganti Al-Quran, tidak. Hanya mengandaikan bahwa Al-Quran yang begini mungkin tidak begitu jadinya dengan jika konstruk sosialnya tidak sama. Begitu aja. Kecuali kalau kayak Musa pengen mengganti ayatnya sekalian, ya itu urusan lain lah. Berarti kan terjadi nuzulul Quran lagi kan? Itu berarti sama kayak itu Pak, kayak ini yang dibilang sama Sir Hamid itu, yang bahwasanya ya kenapa ayat-ayat surga itu kenapa identik dengan eh, apa namanya, sungai-sungai mengalir, susu segala macam. Mungkin andaikan turunnya di sini mungkin berbeda, mungkin Pak. Iya, pengandaiannya yang sering kita lakukan kan pengandaian yang tidak apa ya, yang hanya mengatakan seandainya tidak turun di sini, ya kan? Iya, itu Pak. Seandainya tidak turun di Arab, kita tidak pernah mengatakan seandainya tidak turun dalam konteks konstruk sosial kayak gitu. Hmm. Seandainya tidak
dia turun dalam konstruk sosial yang berbeda. Itu yang tidak disebut. Jadi kalau mengatakan ya seandainya turun di Indonesia dia berbahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu adalah apa namanya awalan yang sudah menarik sesungguhnya, hanya tidak dikembangkan menjadi oh ya seandainya dia dalam konstruk sosial di mana laki-laki yang tertindas, maka ayatnya tidak begitu. Pasti Betul. adanya pembelaan terhadap laki-laki. Nah, seandainya Al-Quran turun sekarang, mungkin ya akan membela laki-laki kan kita sekarang tertindas sama perempuan. Betul, Pak. Sepertinya bunyinya berubah bakal. Ya di kementerian ada pemberdayaan perempuan kan ada kan. Tapi di masyarakat kan ada pil biru. Pil biru. Pil biru Apa itu itu pil obat biru? buat laki-laki, tidak ada buat perempuan. Jadi yang di masyarakat yang diberdayakan malah laki-laki, bukan bukan perempuan. Ya ini menarik Laki memang, Pak. harus Jadi memang kuat, tidak boleh nangis dan seterusnya. Nah, ini kan berat bagi kita laki-laki. Kita pengen juga menangis. Laki-laki juga manusia, bukan bukan belati, belati. ya mungkin tadi saya tadi menggarisbawahi itu memang penelitian dari Ustaz Widya ini sangat menarik jika memang dia itu fokus pada asalnya ya apakah dia sepakat bahwasanya Al-Quran adalah esensial atau ya tadi itu merupakan konstruksi dari budaya waktu itu. Atau mungkin saya akan langsung ini, kira-kira gimana menyimpulkan, langsung disimpulkan di sini. Atau mau lanjut lagi pas nanti pas apa S3. Artinya harus disepakati dulu. Tapi memang tadi jelas sekali Pak, memang beliau ini memang menjelaskan Al-Quran itu ya memang sudah begitu ajarannya, esensinya seperti itu. Adapun kata apa tadi kamu bilang muter balik ya itu yang itu yang repot. Gimana saja apakah tanggapan dari Dr. Muid? Kalau tidak, saya cukupkan. Apa mic-nya mati? Oh ya ada. Mungkin ya, ya memang benar yang dikatakan oleh Dr. Muid ya. Biasanya eh, karena Al-Quran turun pada saat itu ya merespon tatanan sosial di saat itu. Nah, ya mungkin bagaimana ketika seandainya Al-Quran itu turun ketika konstruk sosialnya itu ternyata perempuan lebih tinggi daripada laki-laki ya. Mungkin bisa dibalik juga ya eh, apa isi dari nilai-nilai Al-Quran. Tetapi di sini mungkin yang apa ya, yang ingin dijelaskan oleh Al-Quran itu bagaimana kesetaraannya itu loh antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Apa ya, entah itu eh, perempuan dan laki-laki itu apa ya tidak setara pada saat itu, pada saat Al-Quran diturunkan, tetapi eh, pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran itu bagaimana Islam itu tidak mengajarkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Eh, Adapun teks-teks yang sudah disebut oleh Dr. Muid tadi, bagaimana ya memang sudah ada teksnya, misalkan Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Di sini ya yang karena lagi-lagi masyarakat pada umumnya itu lebih melihat tekstualnya saja. Oh, ternyata laki-laki itu ya memang lebih kuat daripada perempuan. Tetapi ketika apa ya, kita perlu pembacaan lebih lanjut. Maksudnya lebih kuat itu apanya gitu? Apakah memang dari fisiknya atau memang hak-haknya itu lebih satu derajat lebih unggul daripada perempuan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang apa ya? Yang mungkin eh, salah satu tujuan dari tesis ini gitu. Bagaimana eh, apa ya masyarakat atau eh, manusia modern itu lebih apa ya mengkritisi lagi. Mungkin begitu betul. Tuh ada orang orang Makassar tuh katanya tuh. Kalau mau masuk minta tes. Oke, berarti tadi jelas ya. Memang
sekali lagi untuk mengatakan Al-Quran itu tidak bias gender, memang itu harus menggunakan eh, penafsiran. Dan jika memang ayatnya itu bicara seperti itu, apa ya? Kayak tadi aku bilang tadi itu, memang mau diubah gimana lagi? Itu kan jelas-jelas itu disuruh menikah 2, 3, sampai 4 itu. Mau dikurangi itu kan nggak mungkin. Paling mungkin lebih kepada pembacaan penafsirannya atau mungkin pada kita harus bisa tahu konteks ayat itu turun. Oke, baik. Saya pikir sudah cukup ya karena kita sudah di penghujung acara. Waktu sini menunjukkan pukul 11.22. Saya pikir di sana sudah mulai. Ini pertemuan terakhir ya. Betul, Pak. Pengumuman terakhir. Mereka pas kawan-kawan pasti menunggu link itu. Ya, sertifikat. Baik. Ya. Lalu. Nanti eh, saya akan kirim ke grup tadi mungkin Pak. Di grup ini. Yang nanti sekaligus apa namanya feedback juga buat kita apa kekurangan dan apa aja didapat selama naksir itu. Biar nanti ada masukan buat kita juga ke depannya. Jadi sekali lagi, mungkin sebelum tutup, kepada Ustaz Widya memberikan sedikit eh, closing statement, kira-kira apa yang bisa diberikan, mungkin sedikit gambar atau mungkin ya apalah terserah cukupnya. Hmm. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin sebagai penutup ya, di sini eh, saya ingin mengatakan bahwasanya konsep masyarakat egaliter dalam Al-Quran ini menawarkan solusi yang fundamental terhadap subordinasi perempuan. Dalam artian bukan hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam implementasi sosial dengan cara melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan melalui pisau sosialisme Islam, misalkan yang saya gunakan sekarang. Nah, di sini kita dapat mengkritisi bagaimana struktur hierarkis yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, perlunya reinterpretasi ayat-ayat Qurani dalam konteks sosial yang lebih adil ini menjadi langkah awal dan langkah yang krusial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang benar-benar egaliter. Eh, dari tesis saya sendiri ini sangat-sangat banyak ditemukan celah yang kurang. Eh, Misalkan bagaimana reinterpretasi ayat-ayat yang apa ya, yang selama ini digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender ini bisa di apa ya, bisa dikupas lagi dengan sosialisme Islam misalkan. Itu mungkin cukup sekian dari saya Pak Moderator. Terima kasih. Baik, eh itu tadi closing statement dari Ustaz Widya dan kita sudah ada mendengarnya. Olehnya, sekali lagi karena ini merupakan pertemuan terakhir kita. Terasa ya, 8 pertemuan dari awal Ramadan sampai kita di penghujung Ramadan ini kita sudah bersama dan walaupun pesertanya itu naik turun ya, kadang 60, kadang 40, sekarang ya 20-an ini tidak masalah. Dan tentunya ya sama halnya seperti orang tarawih lah. Tarawih juga begitu juga. Awalnya rame, tiba-tiba akhir sudah mulai diseleksi alam. Tapi kita khususnya mungkin mereka sedang ikut Zoom yang lain mungkin. Cek cek, soal saya, oh ya oke, putus kayaknya tadi. Baik, tanpa basa-basi mungkin teman-teman nanti yang ingin sertifikat saya taruh sini aja. Saya lupa apa? Tadi saya sudah buat itu linknya, link untuk sertifikatnya, tapi kayaknya sempat rusak. Jadi saya antisipasi dengan cara kirim nomor telepon saya saja. Jadi bisa dijapri, nanti saya akan kirim linknya langsung lewat PA nanti. Tuh, jadi itu nomor saya bisa disimpan, nanti tinggal dijapri untuk sertifikat sekaligus feedback atau mungkin apa namanya masukan-masukan terhadap acara kita ini. Sekali lagi saya selaku moderator Ahmad Musawir memohon maaf jika dalam menuntun acara ini banyak salah kata, salah ucap dan mungkin bahkan ada salah kesimpulan. Sekali lagi mohon maaf karena eh, kita manusia. Astagfirullah. Tidak, jelas itu sudah upaya kita untuk berusaha mencari makna yang terdekat lah. Karena yang paling benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya penceramah ini. Oke.
Dan terima kasih kepada Dr. Muid yang selalu senantiasa hadir bersama kita dari naksir pertemuan pertama sampai hari ini. Dan kepada narasumber juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman yang hadir di hari ini, semoga eh, diberkahi dan diberikan kelancaran semua urusannya, diberkahi segala ibadahnya, terima ibadahnya maksudnya ya. Baik, itu saja mungkin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.